Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Produksi Benih Jagung. Pada materi hari ini, saya akan menjelaskan tentang row-growing dan detasseling. Row-growing dan detasseling memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga kemurnian benih yang akan kita produksi. Hanya saja ada perbedaan dalam beberapa kegiatannya. Di antaranya adalah sebelum kita masuk ke perbedaan, saudara pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan row-growing. Jadi row-growing itu adalah pemindahan selektif tanaman yang tidak diinginkan dari tanaman produksi ini berdasarkan inspeksi lapangan visual atau pencabutan gulma yang berbahaya yang dapat berkembang biak dengan tanaman benih sehingga mempengaruhi generasi mendatang, atau juga pemindahan tanaman yang tidak bertipe yang secara fenotip berbeda dari tanaman varietas yang diproduksi. Jadi sama-sama jagung tapi varietasnya berbeda, maka yang tidak sesuai dengan yang kita produksi itu yang harus kita buang. Nah, row-growing ini memberikan aspek penting dalam produksi benih karena diperlukan untuk mencegah penyilangan atau campuran mekanis sehingga nantinya benih yang kita produksi bisa terjaga kemurniannya. Oke, yang perlu saudara pahami adalah bahwa biasanya pada saat saudara mau melakukan kegiatan row-growing, karakter yang di row-growing itu adalah biasanya tinggi tanamannya. Dilihat itu berbeda dari tinggi tanaman. Kemudian biasanya warna tanaman, warna daun, kemudian waktu berbunga dan umur panen, atau warna terselubung dari batang itu juga bisa terlihat ya. Biasanya beberapa tanaman yang harus dibuang itu adalah bukan tanaman sejenis, kemudian tanaman yang berpenyakit, meskipun sejenis kalau berpenyakit ya harus kita row-growing, kita buang. Kemudian gulma di atas atau di bawah kanopi, atau kemudian biasanya adalah tanaman-tanaman yang tempatnya itu tidak lurus dengan barisan tanaman. Jadi di luar barisan tanaman itu juga kita row-growing. Meskipun terlihatnya sama, tapi tetap harus kita row-growing karena kita tidak tahu apakah itu memang benih yang kita tanam atau benih lemparan, kan gitu. Kemudian tanaman cacat dan tanaman rusak secara mekanis. Nah, ini saya ambil contoh, jadi ya misalkan ini ada tanaman. Nah, tanamannya lebih panjang atau lebih pendek dari tanaman umum yang kita tanam, maka itu yang harus kita row-growing. Beberapa hal yang perlu diketahui pada saat kita row-growing yaitu bahwa sifat tanaman itu menimbulkan tipe simpang, kemudian adanya volunteer plant, kemudian adanya diversifikasi dari tanaman itu yang sedang diusahakan, kemudian terjadinya cross pollination pada waktu benih diproduksi atau tercampurnya dengan benih lain pada waktu processing pada waktu penanaman. Nah, seorang row-grower yang akan melakukan row-growing pada tanaman, dia harus memiliki dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah dia harus paham betul, mengetahui betul tentang deskripsi tanaman atau kultivar yang sedang dibudidayakan. Yang kedua, dia harus cermat dalam mengamati ciri-ciri tanaman itu. Nah, ini adalah hal yang harus betul-betul dimiliki oleh seorang row-grower. Mereka tidak paham dengan identitas tanaman, maka mereka tidak bisa membedakan mana tanamannya diproduksi dan mana tanaman yang dibuang diproduksi. Kemudian yang kedua, kalau dia nggak cermat, ya maka akan banyak tanaman-tanaman yang seharusnya dicabut itu menjadi tidak dicabut. Makanya orang yang sudah biasa bekerja mempelajari tanaman bertahun-tahun, dia sekilas saja itu dia bisa melihat bahwa tanaman itu berbeda atau tidak. Oke. Pada saat melakukan row-growing itu harusnya berjalan perlahan-lahan, tidak bisa seperti lari kencang atau lari kecil, tidak bisa. Kemudian pandangan mata atau tanam diamati hanya selebar 2 meter. Jadi tidak bisa loncat ke kanan terlalu jauh atau ke kiri terlalu jauh. Jadi fokus di depan mata kita. Kemudian berjalan di antara larikan tanaman, di antara barisan tanaman, kemudian tandai dengan tali berwarna cerah pada tanamannya dikendaki, yang tidak dikendaki atau langsung dicabut boleh. Itu diulangi berkali-kali dengan teratur. Jadi tidak boleh loncat kanan loncat kiri, jadi harus lurus teratur, dan yang paling penting adalah harus membelakangi matahari ya. Oke. Kemudian waktu row-growing itu bisa dilakukan minimal, itu waktu row-growing adalah 3 kali, yaitu pra berbunga, kemudian selama berbunga, dan yang kedua adalah setelah berbunga atau sebelum panen. Ini adalah waktu row-growing. Kenapa harus 3 kali? Karena bisa jadi sebelum pra berbunga
pengamatan kita, mata kita itu tidak tidak sejeli yang seharusnya, sehingga ada beberapa tanaman yang terlewati karena mungkin warna batangnya hampir mirip, sehingga perlu dilakukan kembali roguing pada saat berbunga. Nah, pada saat berbunga itu kemungkinan adalah warna bunganya akan berbeda. Nah, yang kedua kemudian bisa jadi pada saat berbunga itu juga mata kita tidak terlalu jeli, sehingga menyebabkan kita harus melakukan kegiatan roguing kembali sebelum panen, sehingga pada saat panen itu campuran varietas lain untuk benih yang kita produksi itu sesuai dengan standar yang seharusnya dari BBSP. Itu biasanya benih dasar adalah 0%, benih penjenis 0%, kemudian benih dasar, benih pokok itu ada semuanya ya ketentuannya. Oke. Itu adalah yang dimaksud dengan roguing ya. Semoga saudara paham apa yang dimaksud dengan roguing. Artinya adalah, sekali lagi, roguing itu adalah kegiatan di mana kita mencabut tanaman-tanaman yang tidak sesuai dengan yang kita tanam, baik itu karena penyakit, kemudian karena varietas lain, kemudian ataupun tanaman-tanaman menyimpang lainnya, seperti itu yang nanti mengganggu di produksi kita. Oke, semoga saudara lebih paham ya nanti ya dengan roguing. Baik, setelah roguing kita akan masuk kepada detaseling. Nah, apa sih detaseling? Detaseling ini biasanya ada satu kegiatan yang dilakukan pada saat kita melakukan produksi benih jagung. Nah, detaseling itu adalah, detaseling hampir sama sih dengan kastrasi ya, tapi kalau kastrasi lebih umum kepada tanaman hortikultura, kalau detaseling kepada tanaman jagung. Jadi detaseling adalah pembuangan bunga jantan dari induk tanaman betina ya. Sekali lagi, detaseling itu adalah pembuangan bunga jantan dari pohon induk tanaman betina. Bunga jantan ya, bunga jantan dari tanaman induk betina, tanaman induk betina itu kita buang. Kenapa? Agar dia tidak melakukan penyerbukan sendiri, sehingga nanti kalau terjadi penyerbukan sendiri, maka tanamannya yang kita hasilkan adalah tidak sesuai dengan karakter yang kita harapkan. Terutama ini adalah untuk produksi benih jagung hibrida ya. Oke. Biasanya bunga jantan siap dibuang pada tanaman betina itu ketika tanaman betina sudah mulai bunting, atau di calon jagungnya itu sudah mulai menggembung seperti itu, maka itu harus sudah kita detaseling ya, sudah mulai kita cabut bunga jantan dari tanaman betina. Nah, caranya itu biasanya adalah membuang bunga jantan itu saat daun bendera belum terbuka sempurna. Nah, kalau daun bendera belum terbuka sempurna, artinya bunga jantan belum pecah. Nah, cabut dengan cara diputar sedikit, kemudian langsung ditarik seperti itu. Nah, pencabutan ini dilakukan pada semua tanaman betina secara selektif. Tidak boleh ada yang tertinggal karena jagung penyerbukan silang ya, sehingga dia bisa melakukan penyerbukan di areal yang kita tanam dengan cukup lebar seperti itu. Nah, untuk menghindari ini, maka sebaiknya roguing itu tidak dilakukan satu kali, tapi diulang kembali setiap hari, dan biasanya roguing ini dilakukan dalam waktu 1 minggu. Jadi selama 1 minggu berturut-turut seperti itu. Nah, ini adalah gambar ini yang di atas ini adalah gambar bunga jantan yang harus kita cabut di tanaman betina. Nah, pencabutan itu dilakukan sebelum bunga betina ini ya, rambut bunga betina ini keluar. Kalau rambut bunga betina ini sudah keluar, kemudian ini sudah mulai memecah seperti ini, maka artinya sudah terjadi penyerbukan, dan ini artinya jagung yang kita produksi untuk benih kita itu sudah dinyatakan gagal karena dia sudah melakukan penyerbukan sendiri ya, seperti itu. Nah, ini jadi ini adalah daun bendera belum pecah, kemudian kita tarik ya. Nah, karena jagung memang di atas 2 meter, memang sebaiknya nanti yang melakukan detaseling itu adalah mereka-mereka yang tinggi, badannya yang tinggi, sehingga pada saat pencabutan itu akan lebih mudah dilakukan ya. Kemudian untuk menjaga keamanan dari orang yang melakukan detaseling, maka sebaiknya pada saat melakukan detaseling ini menggunakan lengan panjang ya, lengan panjang, kemudian biasanya menggunakan seperti masker yang menutup kepala itu ya. Jadi sehingga daun jagung yang tajam ini tidak akan melukai muka
orang yang melakukan detasseling atau melukai tangannya. Ya, seperti itu. Jadi cabut seperti ini ya. Tarik. Nah, ini kan bunga jagungnya belum pecah ini ya, belum pecah, kemudian ditarik semuanya. Oke. Dan ini adalah ini kalau ini ada secara konvensional, ada juga secara modern cara detasseling, yaitu menggunakan mesin. Jadi dengan mesin ini langsung langsung kita lakukan pemotongan. Nah, ini harus kita atur potongan mana yang harus kita lakukan, karena ada jantan ada betina, sehingga jangan sampai kita memotong bunga jantannya di tanaman jantan. Nah, kalau kita memotong bunga jantan di tanaman jantan, maka tidak akan terjadi proses penyerbukan. Kalau tidak ada proses penyerbukan, maka tidak akan terjadi proses pembuahan. Nah, ini adalah yang bagus. Ini adalah yang tepat pada saat melakukan detasseling. Jadi harus dilengkapi dengan baju lengan panjang, kemudian menggunakan celana panjang, sepatu boot, kemudian menggunakan topi diberikan pelindung seperti ini, sehingga nanti pada saat berjalan di sela-sela tanaman jagung itu tidak menyebabkan luka. Nah, ini meskipun menggunakan ini sebenarnya detasseling sudah dilakukan dengan mesin ini, tapi tetap harus dikoreksi ya, harus tetap dicek kembali, khawatirnya nanti ada tanaman yang terlewat untuk tidak terpotong mesin. Nah, ini harus kita lakukan pemotongan. Nih ya, ini jadi ini dicek lah, ini seperti ini dia sudah menggunakan mesin, ternyata masih ada karena mungkin tanamannya lebih rendah, masih lebih rendah seperti itu. Baik, itu adalah perbedaan antara detasseling dan rowing pada saat saudara melakukan produksi benih jagung. Semoga produksi saudara nanti bisa maksimal, bisa bagus. Oke. Ini adalah link YouTube di mana saudara bisa melihat dengan jelas salah satu cara detasseling dengan modern. Oke, baik, terima kasih. Demikian materi dari saya. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita bisa diskusikan di dalam grup. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.